Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syifa dari kampus IAI Al-Qadiri 1 Jember, Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Dinasti Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah khalifah Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, yakni di beribu kota Damaskus, serta dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Sayyidina Ali menggunakan strategi politik yang menguntungkan bagi pihaknya. Dalam sejarah tercatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, meninggikan peradaban Islam serta penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi adikuasa. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdus Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah satu generasi dengan Abdul Muthalib, kakek Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu generasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Seperti yang kita ketahui, dari ke-14 khalifah dinasti Umayyah, hanya 4 orang saja yang memajukan peradaban Islam di masing-masing masanya, yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti tersebut. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah kelima, dan Khalifah Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah yang keenam, serta Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang ke-8. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Ada banyak sekali kemajuan pada masa dinasti tersebut, salah satunya dalam bidang administrasi pemerintahan. Di masa dinasti Umayyah dibentuk 5 organisasi pemerintahan, yakni organisasi politik An-Nizam As-Siyasi, organisasi tata usaha negara An-Nizam Al-Idari, organisasi keuangan An-Nizamul Mal, organisasi ketentaraan An-Nizamul Harbi, dan organisasi kehakiman An-Nizamul Qadha. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa dinasti tersebut yakni ilmu kedokteran salah satunya. Ada juga ilmu sejarah dan geografi, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Yang terkenal ilmu hadis ini dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan keturunan dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, salah satu tokoh yang patut kita banggakan pada dinasti Umayyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena juga pada masanya terjadi bukti kedamaian dan ketentraman sosial, di mana pada masa itu masyarakat muslim yang memiliki harta kebingungan untuk menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Terakhir, kemajuan dalam bidang politik dan militer, yang dimana bisa kita lihat pada perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam pada masa dinasti tersebut, yang mana meluas sampai ke daerah Eropa. Puncak peradaban dinasti Umayyah dialami pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana pada masa itu beliau mengembalikan marwah seorang khalifah, di mana sebelumnya terjadi kemerosotan kepercayaan dan kecintaan masyarakat pada pemerintahan. Pada masa beliau, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, terjadi banyak pengembangan ilmu pengetahuan, salah satunya yang paling terkenal ilmu hadis, yang mana beliau merupakan perintis atau pencetus dari peristiwa kodifikasi atau tadwin hadis. Beliau juga
memiliki gelar sebagai mujaddid pertama yang disepakati oleh seluruh ulama. Karena saking sejahteranya kehidupan ekonomi masyarakat pada masa beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.